Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, berjumpa kembali dalam materi pembelajaran sejarah peminatan dengan tema organisasi regional dan global serta pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. Perhatikan peta konsep berikut ini. Materi yang akan dibahas adalah mengenai sejarah organisasi-organisasi regional dan global. Mulai dari organisasi regional, politik, militer, ekonomi, kemudian organisasi ekonomi global, serta pengaruh organisasi regional dan global bagi Indonesia. Organisasi ekonomi regional. Yang pertama ada APEC, Asia Pacific Economy Corporation. Pada tahun 1989 didirikan dengan tujuan mengukuhkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara di Asia Pasifik. Pada awalnya berdiri, organisasi ini terdiri atas 12 anggota saja. Namun, APEC ini telah memiliki 22 anggota yang kebanyakan anggotanya memiliki garis pantai ke Samudra Pasifik. Organisasi ekonomi regional yang kedua ada SAARC, South Asian Association for Regional Cooperation, yaitu organisasi atau asosiasi kerjasama regional Asia Selatan yang dibentuk pada tanggal 8 Desember 1985. Tujuan dan bentuk kerjasama antar anggota SAARC tertulis dalam piagam SAARC yang ditandatangani di Dhaka, Bangladesh. Adapun tujuannya adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pembangunan budaya di wilayah Asia Selatan. Organisasi ekonomi regional yang ketiga ada MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa atau juga disebut AEC, European Economic Community. Berdiri sejak 1 Januari 1958. Tujuannya adalah untuk memulihkan perekonomian Eropa akibat dari Perang Dunia Kedua. Adapun tujuan lain dari MEE adalah mewujudkan integrasi Eropa dengan menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja. Organisasi ekonomi regional yang berikutnya ada AFTA, ASEAN Free Trade Area, atau Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN. Berdiri pada tahun 1992, tujuannya meningkatkan daya saing ekonomi dengan menjadikan ASEAN sebagai pusat produksi dunia serta menciptakan pasar regional 500 juta penduduknya. Yang berikutnya adalah NAFTA, North American Free Trade Agreement. Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara diresmikan 1 Januari 1994. Tujuannya untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas di kawasan Amerika Utara. Organisasi ekonomi regional berikutnya
CAFTA DR, Central American Free Trade Agreement Dominican Republic, adalah perjanjian perdagangan bebas Amerika Tengah, Republik Dominika, diresmikan 1 Januari 1994. Tujuannya untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas di sesama anggotanya. Organisasi Ekonomi Global. 1. OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries. Organisasi negara-negara penghasil minyak bumi. Tujuannya menegosiasi masalah-masalah mengenai produksi, harga, dan konsesi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak. Berdiri pada tanggal 14 September 1960. Organisasi ekonomi global yang berikutnya ada GATT, General Agreement of Traffic and Trade, dibentuk pada tahun 1947 di Jenewa, Swiss. Tujuan GATT menciptakan iklim perdagangan internasional yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis yang berkelanjutan. Organisasi ekonomi global yang berikutnya ada WTO, World Trade Organization. Disahkan 1 Januari 1995, tujuan perdagangannya tidak jauh berbeda dengan GATT. Pengaruh organisasi regional dan global bagi Indonesia. Peluang positif bagi Indonesia. 1. Mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. 2. Meningkatkan pendapatan negara. 3. Memperluas lapangan pekerjaan. 4. Meningkatkan kualitas produk. 5. Mendorong kreativitas. 6. Akses terhadap modal asing lebih terbuka. Pengaruh organisasi regional dan global bagi Indonesia. Tantangan AFTA, APEC, dan WTO. Indonesia merupakan anggota aktif pada AFTA, APEC, dan WTO. Sebagai anggota, Indonesia terkena pula dampak negatif dari peraturan atau regulasi dari tiap-tiap organisasi tersebut. Tantangan sekaligus ancaman AFTA, APEC, dan WTO bagi bangsa Indonesia terutama terletak pada ketidaksiapan kita menghadapi era perdagangan bebas yang dituntut oleh ketiga organisasi tersebut. Yang pertama, kesiapan sumber daya manusia. 2. Siapnya produk dan ancaman bagi usaha kecil menengah. 3. Siapnya infrastruktur ekonomi dan politik. 4. Ancaman dari sektor keuangan. 5. Eksploitasi sumber daya alam dan bahaya krisis lingkungan. 6. Lunturnya nasionalisme. 7. Lemah perlindungan terhadap rakyat miskin. Tantangan MEE, CAFTA DR, dan NAFTA bagi Indonesia.
Tantangan MEE, CAFTA DR, dan NAFTA bagi Indonesia terkait erat dengan kebijakan proteksi yang dilakukan negara-negara anggota di ketiga organisasi tersebut terhadap produk-produk dan investasi-investasi dari Indonesia. Sebab, meskipun perdagangan bebas dunia telah diberlakukan sebagaimana diamanatkan dalam WTO, dalam prakteknya tetap saja ada upaya-upaya proteksi dari negara-negara tertentu serta organisasi perdagangan regional tertentu. Politik proteksi dalam kebijakan perdagangan internasional dapat dilakukan melalui kebijakan 1. Bea masuk yang tinggi, subsidi pemerintah, dumping, yaitu kebijakan pemerintah menjual barang tertentu dengan harga lebih murah di luar negeri dibandingkan di dalam negeri. 4. Kuota atau pembatasan impor. 5. Pelarangan impor. Demikian materi organisasi regional dan global serta pengaruhnya bagi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.